Provinsi Aceh telah membuat sebuah aplikasi yang namanya e-learning. Artinya anak-anak itu belajar melalui jarak jauh dengan difasilitasi dengan dalam bentuk program atau aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Jadi itu mungkin sebuah aplikasi yang kami pikir sangat membantu kami para guru untuk mengelola sistem pembelajaran dengan cara non tatap muka. Sistem pembelajaran ini sebenarnya sangat baik, sangat bagus, di mana pada masa kita tidak bisa melakukan tatap muka dengan anak-anak, kita mengambil alternatif lain. Ada teknik lain di mana kita yang mana pembelajaran itu tetap terus berjalan, terus berlangsung tanpa terputus. Pembelajaran ini sebenarnya membutuhkan sebuah komitmen bersama, komitmen guru, komitmen orang tua, dan komitmen anak-anak. Dalam pembelajaran ini kami telah berusaha mencoba untuk melakukan pembelajaran e-learning ini atau pembelajaran daring ini dengan sistem tetap memperhatikan pelajaran-pelajaran yang sebagaimana yang ada pada roster yang telah kami tetapkan. Jadi ini kita lakukan secara setiap hari, ya, setiap hari dengan roster yang sudah ditetapkan oleh madrasah, di mana proses belajar ini sebenarnya sama juga dengan proses belajar yang ada di madrasah, tidak ada beda sedikit pun. Cuman bedanya hanya kita tidak melakukan tatap muka, ya, tidak melakukan tatap muka dengan anak-anak yang langsung dengan sekolah. Kemudian proses pembelajaran ini ya mungkin dari segi pelaksanaannya sudah kami lakukan, sudah kami coba untuk optimalkan dengan model dengan model aplikasi yang sudah diberikan. Ya, alhamdulillah banyak dari siswa kita yang ikut terlibat dalam pembelajaran ini. Walaupun mungkin tidak semuanya, ya, ada beberapa siswa yang kita juga kurang paham dengan kendala-kendalanya ini. Ya, mungkin banyak kendala yang didapati oleh siswa. Ya, ketika kita memberikan tugas, terkadang ada sebagian siswa yang ya katakanlah ikut serta dalam pembelajaran ini, namun tidak semuanya ikut terlibat. Nah, mungkin kalau ditanya sistem pembelajaran selama COVID ini, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Mengenai kendala yang dihadapi oleh sekolah ataupun pihak guru, ini mungkin lebih kepada sistem penggunaan aplikasi yang sudah diberikan, ya. Jadi kami menggunakan berbagai macam aplikasi sebenarnya. Selain dari aplikasi yang sudah diberikan, kami juga ya katakanlah menggunakan sistem WA, WhatsApp, ya. Jadi terkadang anak-anak mungkin ketika kita lakukan pembelajaran daring tadi, e-learning tadi, mereka kurang kurang memahami. Nanti terkadang harus ditanya dengan melalui sistem yang lain. Ya katakanlah misalnya sistem WA group gitu. Jadi kita membentuk grup di setiap kelas, ya. Nanti terkadang ya selain memberikan pembelajaran melalui sistem e-learning tadi, nanti feedbacknya atau umpan baliknya atau kelanjutannya itu kita laksanakan melalui WA group, baik itu pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin kurang jelas di sana kita bawa kemari gitu. Nah, kemudian kendala dari segi guru, ya aplikasi ini mungkin kami belum terlatih dengan baik gitu. Jadi ada sebagian guru yang mungkin 1-2 guru yang mungkin kurang bisa menggunakan IT, tapi itu juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi aplikasi ini juga sebenarnya butuh sebuah pelatihan, ya, agar kita itu lebih mudah, lebih familiar dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian kendala yang utama itu dari siswa, ya. Kendala yang terbesar itu sebenarnya dari siswa. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran e-daring ini atau e-learning ini, ya, banyak dari siswa itu yang ya katakanlah kurang aktif,
ya, yang kurang aktif dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi sehingga terpaksa kadang-kadang kita harus ya katakanlah melakukan WA dengan sistem satu persatu gitu. Jadi ketika anak-anak kita berikan sedikit ke pembelajaran, mereka tidak mengikuti, kemudian kita berikan tugas, mereka juga tidak ikut, ya dengan jurus terakhir ya kita gunakan itu, kita WA per pribadi anak-anak gitu. Jadi harus sampai seperti itu. Itu pun kadang-kadang juga tidak maksimal gitu ya. Jadi mungkin dari segi pelaksanaan ini ya itulah kendala-kendala yang kami hadapi itu. Sistemnya mungkin dengan internetnya ya. Terkadang mungkin kami juga kurang paham kan dengan kondisi ya mungkin sebagian besar kondisi anak-anak kan kondisinya ini ya katakanlah kalau kita di sini hampir sebagian besar ada beberapa siswa yang kurang mampu gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa paksakan mereka harus memberi ya internet atau isi pulsa internet ya dengan kebutuhan mereka ya harus mereka utamakan, misalnya kebutuhan misalnya kebutuhan makan. Nah, jadi kita hanya bisa mengimbau kalau ada ya paket silakan diisi. Untuk langkah yang harus dilakukan oleh madrasah atau kami sebagai guru, yang pertama itu adalah kami harus lebih mempersiapkan diri dari sumber daya manusianya. Ya, sumber daya kami terutama itu dari segi IT. Ya, IT ini kan salah satu sumber daya yang sangat menentukan sebenarnya untuk kesuksesan belajar e-learning ini, ya belajar daring ini. Karena tanpa menguasai ini semua, ini akan sangat sulit. Ya, jadi mungkin dari segi guru itu, ya saya pikir kalau kami guru PNS, ya alhamdulillah ada sedikit katakanlah ada gaji, kan, ada tunjangan di sana sini. Cuman guru-guru honorer juga harus diperhatikan itu. Mungkin dari mereka kan ketika mengajar harus ngisi internet, harus ngisi paket. Nah, mungkin bagi mereka yang saya tahu agak sedikit terkendala dengan biaya itu. Ya, sedikit terkendala dengan biaya ya katakanlah ketika mengisi pulsa ini gitu. Kemudian demikian juga dari segi anak-anak. Ya, dari segi anak-anak ini juga kendala utama itu saya pikir juga di situ. Ya, kendalanya ya katakanlah misalnya anak-anak ini tidak ada paket, tidak ada internet, atau bahkan ada siswa yang mungkin hari ini tidak punya HP Android. Ya, tidak punya HP Android. Jadi kalau kita kasih pulsa misalnya katakanlah 50.000, tapi mereka juga belum tentu punya Android gitu. Ya, pesan kami kepada anak-anak kami semua bahwasanya ya yang namanya belajar itu harus tetap dilakukan setiap hari, setiap waktu tanpa mengenal tempatnya, tanpa mengenal waktunya. Jadi pesan kami juga kepada anak-anak kami semua bahwa belajar itu tidak hanya mesti di sekolah. Ya, tidak hanya mesti di sekolah, tidak hanya mesti dengan guru. Belajar itu bisa di rumah, bisa di mana kita berada. Apalagi hari ini kita sudah dibekali dengan berbagai macam buku bacaan, ya, dengan berbagai macam sumber belajar istilahnya. Nah, jadi ketika pun kita berada di rumah, ya kita masih bisa membaca bisa belajar dengan teman-teman atau dengan teman yang dekat dengan rumah kita, ataupun kita masih punya kakak, kita masih bisa belajar dengan kakak kita. Ya. Jadi tidak mesti harus semuanya menunggu dari guru, tidak harus menunggu dibuka sekolah dulu baru kita sekolah. Jadi kita harus punya sebuah semangat untuk tetap belajar, ya, tetap belajar walaupun itu di rumah.